Halo Nyong dan Nona, selamat datang di Baku Carita, Carita tentang Tamah Timur. Bersama saya, Nona Eva dan... Saya Nyong Afim, kita akan cerita bersama kakak Nona Hanakera. Hai Kak Hana. Halo, Eva dan Afim. Akhirnya nih Kak, setelah cukup padat aktivitasnya Kak Hana, dari ke Kalimantan, Flores, NTT, terus ke Papua, baru nih Kak kita bisa kesampaian bikin podcast bareng Kak Hana nih. Walaupun cuma via telepon, tapi nggak apa-apa ya Kak ya. Iya. Senang banget malah. Kak Hana, apa kabarnya nih Kak? Sekarang aktivitasnya di tengah pandemi COVID ini ngapain aja Kak? Di rumah atau gimana Kak? Kabarnya baik. Masih mencoba untuk menyesuaikan diri dengan standar normal yang baru. Biasanya kan jadwalnya sebulan minimal 2 kali pasti keliling-keliling ke daerah. Tapi sekarang udah 1 bulan benar-benar cuma di rumah. Masih baik-baik saja sejauh ini dan ya masih semangat lah. Oke. Oh ya, untuk Nyong dan Nona yang belum tahu siapa itu Kak Hana, jadi Kak Hana ini salah satu putri Lamalara yang saat ini menetap di Jakarta dan juga seorang founder dari Rumah Du Forest Honey dan juga Dua Anyam. Nah, Kak Hana ini kan pernah tinggal ya Kak di Belgia, terus kuliahnya di Retsumekan Asia Pasifik Jepang. Kenapa akhirnya ya seorang Kak Hana Kera mau termotivasi untuk memutuskan pulang dan berkarya di Nusa Tenggara Timur? Pulang kampung gitu Kak? Iya, bener banget nih. Banyak sih sebenarnya alasannya kenapa memilih jalan yang cukup ekstrim gitu kan, berbeda dari teman-teman yang lain waktu itu. Mungkin tapi di antara semuanya adalah kerinduan untuk pulang gitu ke satu daerah yang punya cerita banyak dalam hidup saya sendiri gitu. Orang tua kan dua-duanya juga orang Lamalara, orang NTT lah gitu. Dulunya orang NTT. Tapi selama besar di luar NTT justru tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang NTT. Jadi entah kenapa gitu waktu kuliah tiba-tiba muncul kerinduannya. Jadi sesudah kuliah lulus sempat 1 bulan pergi ke Flores waktu itu sendirian. Itu dalam rangka apa tuh Kak? Wow. Waktu itu kalau noraknya mencari jati diri. Jadi benar-benar setelah kuliah itu ya kayak setelah kuliah sebulan kayak traveling gitu kayak. Benar, jadi kan lulus tuh September. Oktobernya balik ke Jakarta, November akhir sampai Desember itu 1 bulanan di Flores keliling aja. Jadi waktu itu bahkan perginya sendirian, nggak ada keluarga, jadi keliling-keliling gitu. Pengen tahu Flores tuh kayak apa karena tadinya saya pikir ini saya darah asli Flores nih padahal. Tadinya saya pikir Flores itu tuh cuma satu kota saja, satu daerah gitu. saja. Saking macam begitu Jakarta atau Bogor gitu mungkin ya kayak. Iya, saking begitu jauhnya hidup saya dulu itu dari Flores gitu. Ya, karena orang tua juga kan sebenarnya juga cukup berusaha keras gitu untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Jadi memang pinginnya orang tua adalah ya mungkin jangan kembali ke NTT, mencari penghidupan yang jauh lebih baik, kerja di perusahaan dan seterusnya. Jadi exposure saya terhadap NTT ya sangat kecil. Sampai kemudian pas datang ke Flores kayak, wah Flores itu besar, ada beberapa kabupaten. Ternyata jauh, Pak. Ternyata Inde dengan Lembata itu jauh. Lain masih sama-sama dekat gitu. Terus yang paling lucu malah dulu mikir hanya bapak saya yang manggil saya itu Nona. Sampai kemudian, jadi merasa spesial banget kalau dipanggil Nona. Giliran pas balik ke Flores 1 bulan itu, lah ini kenapa semua orang dipanggil Nona, tiba-tiba merasa tidak spesial lagi. Jadi jalan pun dipanggil Nona gitu ya kayak? Iya, lah ini kenapa semua orang dipanggil Nona? Walah, ini jadi bukan sesuatu yang berbeda. Sedangkan kalau misalnya kayak di Jakarta, di tadi lah di Belgia, di Jepang gitu kan itu sesuatu yang sangat asing kan gitu. Nah dari situ sih jadi ada kerinduan pulang, sebulan itu pulang melihat ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan, terutama dengan apa yang saya miliki, pendidikan yang saya miliki, latar belakang yang saya miliki secara ekonomi,
dan jaringan yang saya miliki, ya akhirnya mencoba gitu untuk mencari pekerjaan yang memaksa saya untuk bisa tinggal di Floresnya langsung gitu. Jadi untuk pekerjaan pertama Kahana itu langsung berkaitan sama Flores apa gimana Kak? Apa bekerja di perusahaan lain dulu? Pertama kali itu sebenarnya pilihan pertama memang bukan kerja kan. Waktu itu cuma pengen S2 dulu, sempat daftar di beberapa kampus. Terus ternyata sambil menunggu tertarik dengan tadi pengen ke Flores gitu. Jadi sempat coba nyari pekerjaan yang berkaitan dengan Flores. Waktu itu ada di salah satu NGO LSM Internasional. Dan waktu di interview sama direkturnya orang Swiss, dia juga nanya gitu, kenapa kamu mau daftar di sini? Saya bilang karena saya ngelihat NGO Bapak punya wilayah kerja yang cukup besar di NTT dan saya pengen menjadi bagian dari proyek tersebut. Kalau saya tidak ditempatkan di proyek yang di Flores, saya tidak mau bekerja di NGO Bapak gitu. Udah berasa ini ya, pasti akan dipilih padahal belum tentu diterima kerja. Tapi ternyata harus gitu sih Kak. Tapi orangnya ternyata akhirnya seneng gitu bahwa ini ada orang yang ada anak dari Jakarta yang mau balik gitu ke Flores. Ya udah akhirnya balik 2012 akhirnya pertama kali tinggal di Flores kurang lebih akhirnya selama 4 tahunan. Soalnya kan sebenarnya lahir besar di Jakarta Kak, di luar lah Jakarta gitu kan, dan tidak pernah gitu tinggal di NTT sebelumnya, tapi merasa pingin berguna untuk NTT, tidak bisa kalau berguna untuk NTT dari luar NTT, harus dari NTT kan, kayaknya memilih tinggal di sana gitu. Dan itu 2012 kan NTT nggak semaju sekarang lah kayak Flores kalau. Wah parah, mau nyari hotel aja nggak ada. Tapi gimana seorang Kahana gitu bisa bisa bertahan lah di sana dengan kondisi 2012 gitu di Pulau Flores gitu Kak? Ya ingat banget sih 2012 tuh bandara Transeda di Maumere itu belum sebagus sekarang, masih kayak rumah masih bentuknya bangunan kecil. Iya benar. Beda banget lah dengan sekarang, dan entah ya waktu itu kalau dipikir-pikir sekarang memang wah gila ya, kok berani waktu itu. Cuma sama sekali tidak terasa berat waktu itu karena memang udah memantapkan hati mau bekerja di Flores gitu. Apalagi kan waktu itu juga sempat ketemu waktu itu namanya Ibu Erna Witular gitu, sempat ngobrol sama beliau dan beliau bilang kalau ingin membantu masyarakat, kalau hati kamu terpanggil untuk masyarakat, kamu harus tinggal dengan mereka gitu. Terus kemudian Bung Karno juga di salah satu bukunya bilang kamu harus makan bersama mereka. Kita kalau ingin kerja dengan masyarakat, dengan rakyat, kita harus tinggal dengan mereka, makan bersama mereka, rasakan dapur mereka itu seperti apa. Apa sih hal-hal yang membuat mereka mengambil keputusan setiap hari gitu. Kenapa berbeda dengan apa yang kita perkirakan mereka akan ambil keputusan. Nah, dari situ kemudian merasa, gila ini menyenangkan justru bisa tinggal di desa. Wah, seru banget ini bisa tinggal dengan orang-orang, merasakan bedanya gitu. Jadi nggak ada berat sama sekali, nggak ada sedih atau apa itu enggak, malah merasa itu enjoy banget ya Kak ya. Benar, sebuah petualangan yang sangat berarti sih gitu. Oke. Ini jadi 2012 nih Kak, sekarang sudah 2020. Ya, sekarang. Iya, ketahuan tua ya jadi ya. Kita masih SMA loh Kak pas itu. Aku juga masih, enggak lah, kuliah, udah kuliah. Ini kan sekarang nih Kak, Kakak Nona, sekarang ini kan kita masuk ke industri revolusi 4.0 ya Kak. Nah, wow ya. Ya Kakak Nona ini kan sangat memperjuangkan sekali bagaimana kemandirian perempuan, khususnya mungkin dengan saat ini fokus di Dua Anyam gitu ya Kak. Tapi gimana pendapat seorang Kakak Hana sendiri nih tentang perubahan yang harus dilakukan oleh perempuan-perempuan muda nih Kak, kayak kita adik-adik Nona, gitu, khususnya di NTT Kak? Dua hal mungkin ya. Yang pertama adalah selalu mau mencari informasi. Mungkin kalau zaman dulu orang sebelum ada teknologi, orang selalu bilang buku adalah jendela dunia gitu. Selalu mencari informasi. Menurut saya perempuan perlu banyak
mendengar cerita gitu tentang cerita sama perempuan yang lain. Bagaimana perempuan yang ini bisa berhasil, bagaimana perempuan ini bisa keluar dari zona nyamannya, bagaimana mengambil keputusan gitu misalnya, belajar dari pengalaman orang lain. Jadi kalau sekarang memang lebih dimudahkan dengan adanya teknologi, itu justru yang harusnya dimanfaatkan oleh perempuan dan terutama ya perempuan muda gitu di NTT. Dulu mungkin akses terhadap buku masih terbatas, sekarang semua informasi hanya sejauh handphone saja kan, bisa langsung dicek di handphone. Nah yang kedua, sebenarnya yang bisa dilakukan oleh perempuan NTT menurut saya adalah bergandengan tangan sih satu sama lain, saling membantu. Karena kadang masih merasa gitu tidak perempuan itu tidak saling mendukung satu sama lain gitu. Ketika menjalankan usaha-usaha selama ini juga atau selama bekerja gitu juga banyak kok saya juga mengalami kayak perempuan itu berbeda dari laki-laki gitu. Menjadi leader, apalagi leader seorang perempuan itu pasti berbeda. Dan justru saya merasa yang membuat saya sangat beruntung adalah saya punya banyak teman-teman perempuan yang menjadi tempat curhat, menjadi tempat penguat, tempat berbagi informasi, tempat belajar gitu. Nah itu yang saya rasa setiap perempuan harus punya sih. Jadi di NTT dengan latar belakang yang sama, dengan pengalaman hidup yang sama, seharusnya kita saling membantu satu sama lain perempuan itu. Tuh. Kalau selama ini Kak, selama Kak Hana mungkin berkarya lah kayak di NTT dari 2012 sampai sekarang, Kak Hana ngelihat nggak sih Kak hal yang tadi yang saling support antara perempuan yang satu dan mungkin perempuan yang lain? Udah kebentuk nggak sih Kak lingkungan seperti itu? Menurut saya semakin perlahan-lahan semakin menuju arah yang positif sih gitu. Terutama kalau misalnya itu semua perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Saya melihat banyak juga teman-teman perempuan NTT muda yang bekerja sama dengan saya dan di usaha yang sekarang kayak 2 jam, itu dari diri mereka masing-masing juga menunjukkan perubahan tersebut, terbuka untuk saling membantu, terbuka untuk berbagi pikiran. Tentu masih lebih banyak yang tidak saling membantu, malah malah jadinya tuh lebih banyak kalau kita lihat laki-laki yang berhasil itu yang malah kok mereka lebih kompak satu sama lain dibandingkan kalau perempuan gitu. Nah ini yang perlahan-lahan masih harus diperbaiki, tetapi itu tetap adalah tugasnya kita sih, kita yang paham bahwa perubahan itu diperlukan gitu. Ya. Karena kalau kayak perempuan gitu kayak tingkat kesirikan sesama lain tinggi gitu nggak sih Kak? Tingkat apa sih? Tingkat apa? Kayak sirik sama perempuannya tuh kayak gede banget kan? Kurang lebih seperti itu. Itu perspektif saya sebagai cowok gitu kan, sebagai laki-laki kayak ngeliatnya nggak boleh ada yang lebih gitu kan. Mungkin ya sekilas pandang justru perempuan tuh jadinya lebih kompetitif satu sama lain. Iya. Tetapi terutama kalau misalnya di social media gitu misalnya. Tetapi kalau saya ngalamin sendiri bekerja dengan ibu-ibu di desa atau dengan nona-nona yang ada di sekolah-sekolah yang di desa, justru mereka tuh sebenarnya haus akan informasi, mereka tuh haus ingin bekerja dengan satu sama lain. Malah kadang mungkin gaya bahasa kita atau pembawaan kita yang ingin membawa perubahan tadi itu yang justru mengintimidasi mereka tanpa kita sadari. Padahal niatnya kita tidak mengintimidasi gitu. Iya. Kadang suka kayak gitu. Jadi kayak misalnya datang dengan baju rapi sedikit aja itu mereka sudah menutup diri gitu kan, ibu-ibu atau nona-nona ini gitu. Jadi harus pintar-pintar dari kita memahami gitu gaya bahasanya mereka. Kalau disuruh duduk di kursi jangan gitu, duduk di lantai sama-sama misalnya gitu. Jadi dengan pendekatan tinggi gitu kan jadinya masuk gitu ya kayak mereka jadinya mau terbuka gitu. Nah, Tapi dan yang menyenangkannya sih kalau perempuan Flores ya selama ini yang kerja bareng atau kenal sama-sama, kalau udah terbuka itu ya benar-benar kayak keluarga. Itu yang sungguh amat menyenangkan, yang selalu bikin rindu.
Hmm. Kayaknya nggak cuma perempuan sih, Kak, laki-laki juga kalau misalnya kayak sama-sama Flores gitu kan. Betul ya. Kalau saya bilang laki-laki Flores bikin rindu, ntar dibilang gatal lagi. Kak, Gitu. Kak Hana, Yes. are you happy what you doing today, Kak? Happy pastinya. Senang karena bisa berguna untuk banyak orang dan pastinya masih banyak yang ingin dilakukan sih gitu. Seneng lah, seneng banget, apalagi Hebat ya, Kak, ya. diterima dengan baik oleh orang-orang. Hal Tapi lain di yang tengah perjalanan, Kak, di Hmm? tengah perjalanan Kak Hana berkarya di Flores, pernah nggak sih, Kak, kepikiran, aduh, kayaknya saya berhenti deh, udah nggak kuat gitu, pernah nggak sih? Sering lah. Aduh, saya menyerah aja gitu kan. Sering. Kalau teman-teman terdekat saya tahu lah, mereka kadang-kadang Oh, gitu. frustasinya seperti apa dan bisa wah frustasi banget. Cuma ya maksudnya banyak juga gitu kayak ada kapan ya, akhir tahun lalu kalau nggak salah, itu yang juga cukup kaget, kayak ada yang sempat bilang ya mereka itu bikin usaha sosial seperti itu kan ya, mereka hanya anak-anak ibu kota yang ingin terkenal masuk TV atau sesuatu gitu. Ya kadang-kadang kayak gitu kan bikin sedih juga ya, bikin nangis, kayak bukan nangis, maksudnya bikin sedih gitu, kayak oh, oke, kok dilihatnya dari sisi yang berbeda gitu. Cuma pengen berhenti, kadang bukan berhenti tapi kadang kayak aduh capek juga ya gitu. Tapi kita kan punya tanggung jawab ya terhadap hubungan yang sudah dibangun dengan ibu-ibu di desa terutama. Mereka ini kan manusia juga gitu, punya perasaan. Kita nggak bisa sembarangan berhenti seenaknya Tiba-tiba gitu, berhenti, ya, sepihak. benar. Iya, ini kan Karena hubungan mau bagaimanapun manusiawi. mereka udah menaruh hidupnya sama ini sih, Kak, sama Kakak Hana dan Kegiatan-kegiatan. teman-temannya gitu kan. Benar. Nah itu yang dan bukan hanya di kegiatan yang kami lakukan aja gitu, dan untuk semua teman-teman yang ingin memulai inisiatif sosial gitu, kita punya tanggung jawab moral gitu terhadap siapapun yang kita ajak kerjasama di daerah-daerah terpencil ini. Ketika mereka membuka pintu untuk kita, masak untuk kita, membiarkan kita tidur di rumah, mempercayai kita dengan begitu mendalamnya, nggak bisa gitu kita menganggap mereka itu adalah sekedar hubungan bisnis gitu. Ini adalah hubungan yang benar-benar harus diperjuangkan sekali gitu, mau sesusah apapun ya tidak bisa menyerah gitu. Kalau menurut Tapi Kak, kalau kalau menurut Kak Hana, sosok Kartini gitu di Nusa Tenggara Timur, atau yang bisa dibilang atau Kartini, pernah bekerja gitu, Kak, mungkin dari mama-mama gitu kan. Mama banyak banget, mereka Banyak, terlalu kayak. baik sampai bingung, mereka baiknya terlalu baik banget mereka semua, kayak sosok Kartini di Nusa Tenggara Timur ya. Nggak bisa nyebut satu nama, terlalu banyak yang ada di sana. Mereka yang hebat, kayak single parent, ada yang kemudian memilih untuk mengorbankan untuk misalnya tidak berumah tangga sendiri tetapi menjaga keluarganya gitu, lalu kemudian menyekolahkan keponakan, menyekolahkan keluarga jauh gitu dibandingkan memikirkan dirinya sendiri. Itu banyak sekali kasus-kasus kayak gitu di antara ibu-ibu yang saya ketemui dalam beberapa tahun terakhir, dan buat saya ya mereka selalu adalah jadi tokoh sosok perempuan tangguh gitu untuk saya, yang selalu saya ngelihat ke mereka juga, gila ya mereka tuh bisa loh bertahan seperti itu. Hidup, kayak. Iya, hidup mereka pasti jauh mungkin lebih penuh tantangan gitu. Tapi mereka bisa selalu tersenyum, mereka selalu bisa senang dan baik-baik saja gitu. Pasti ya kita, apalagi kita yang lebih punya banyak berkat, harusnya bisa lebih baik lagi dan berguna. Ya. Betul. Pernah nggak sih, Kak, kayak misalnya kayak nangis, tapi nangisnya tuh kayak terharu gitu loh, kayak misalnya kayak tadi lihat kayak kayak mama-mama yang kayak kuat gitu-gitu, pernah nggak sih kayak sampai yang nangis gitu kan, kayak aduh ini gila gitu kan. Kayaknya di antara ibu-ibu Duanyam sama staf
sama tim-timnya 2 jam gitu, kayaknya saya paling terkenal yang cengeng sih, terlalu sering. Iya kan, kayak terharu gitu ya. Iyalah, masa kayak contohnya satu kali gitu lagi meeting sama ibu, namanya Ibu An. Tiba-tiba dan itu lagi sedang tidak musim mangga. Untuk siapapun yang kenal saya tuh cinta sekali Suka sama banget sama mangga gitu kan. Saya tidak hidup tanpa mangga. Nah, jadi pernah satu kali kita Lihat lagi juga meeting. Saya lihat Iya, ke Hana kalau ke Flores kayak mangga mulu gitu di pameran. Semua orang tahu saya tuh cinta banget mangga. Nah, Iya. jadi waktu bulan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, jadi bulan Juli apa Agustus gitu, itu belum musim mangga. Lagi meeting, tiba-tiba Bu An datang bawa mangga. Saya kayak, Waduh. saya sampai tercengang sendiri lah. Ini kok ada mangga gitu. Wah Ibu, terima kasih banyak. Terus kemudian temannya cerita, bilang nama Ibu Mary. Ibu Mary lalu cerita, iya Ade, ini mangga nih satu pohon cuma ada satu saja. Lalu Ibu An ini pergi bilang sama dia punya tuan, itu mangga itu buat Ade Hana ya, tidak ada yang boleh. Aduh, gila kan. Itu nangis berdarah nggak tuh kan sebenarnya? Iyalah, saya masih ada fotonya, saya peluk Bu An dengan mangga tersebut. Saya sampai kayak, wah ini makan gak ya nih mangga. Bisa harus disimpan gitu kayak gila cuma satu dan doang. Dan hal-hal kayak gitu tuh sering banget kejadian juga gitu kayak pernah waktu itu datang ke Flores tapi nyampe di Larantuka sakit jadi nggak bisa ke desa. Terus kemudian pas tidur, jadi sorenya nyampe terus langsung istirahat, siang besoknya tiba-tiba datang kantong plastik lumayan gede lah gitu, datang dari Solor. Terus anak-anak di kantor pada bilang, ke Hana ada titipan dari Bu Mary. Oh, pas saya buka isinya satu kantong mangga hisap. Wah, siapa yang sudah sembuh kayak begitu tuh? Sakit yang model bagaimana juga bangkit berdiri gitu ya, sakit langsung sembuh. Iyalah. Ya hal kayak gitu tuh yang bikin kayak aduh kayaknya saya emang harus balik kampung mulu gitu. Benar, dan selalu menyenangkan lah gitu kalau nginget-nginget dengan ibu-ibu gitu. Oke. Tuh. Nih karir Kak Hana nih kan sangat dipengaruhi lingkungan nih dan selalu ditemani sama kopi dan juga makanan lokal nih. Seberapa suka sih Kak kalau seandainya pasti kan sering jalan-jalan tuh Kak ke Kalimantan, Flores, NTT. Itu suka Kak selalu makan makanan lokal gitu. Wah, tiga peraturan untuk diri saya sendiri kalau saya ke daerah itu adalah, satu, saya harus punya kain khas daerah tersebut untuk saya jahit entah jadi baju atau apa gitu. Lalu yang kedua, saya pasti akan bawa kopi dari daerah tersebut ke kantor. Itu anak-anak di kantor pasti udah tahu nih kalau saya ke Papua atau ke NTT pasti bawa kopi dari daerah situ. Terus yang ketiga, nyobain buah yang khas di daerah tersebut. Jadi pasti akan selalu nyobain apa yang menjadi ciri khas lokal di sana. Nah, dan sebenarnya kan juga beberapa program-program yang di 2 Anyam dilakukan, misalnya tentang peningkatan nutrisi, itu juga selalu kita nomor satunya adalah harus menggunakan pangan lokal. Kalau kita ada kegiatan rapat, SGD atau apa, juga selalu itu peraturan pertama adalah pangan lokal. Tidak boleh beli kue dari luar atau misalnya bikin kue yang bukan khas dari daerah tersebut, harus selalu pakai pangan lokal. Itu sih. Nice. Terakhir nih Kak, message buat teman-teman perempuan muda di nona-nona sekalian nih Kakak di Nusa Tenggara dan semuanya gitu. Ada pesan apa Kak? Dengan situasi yang terkini sekarang, mungkin pesannya adalah selalu semangat sih. Ini juga seperti menasihat ngomong ke diri sendiri. Adalah untuk selalu semangat, kayak kita sendiri tuh kita pasti punya potensi yang bisa dikembangkan asalkan kita selalu punya semangat untuk mencoba dan pantang menyerah, dan dan jangan malu untuk minta tolong gitu, untuk ngobrol dengan sesama gitu sih. Jangan malu untuk minta tolong, oke. Iya. Jadi harus saling menguatkan juga ya kayak memberi inspirasi gitu kan. Benar, dan itu penting sekali gitu, selalu dan apa ya, kadang juga selalu mengajak orang lain untuk selalu bilang ketika ngobrol dengan yang sesama gitu, selalu bilang kalau ada yang bisa saya bantu kasih tahu ya gitu. Jadi itu membuat orang lain kan juga jadi ingin membantu gitu, ingin minta tolong dan tidak malu untuk minta tolong gitu.
Tapi ini Kak, maksudnya saya nanya lagi ya, tadi kan harusnya udah terakhir ya, tapi kayaknya ada pertanyaan lanjutan nih. Nggak apa-apa. Mumpung nih ya, Tapi kalau penasaran kayak banget gitu, ya. Iya, ini kan kayak kalau misalnya yang karena tadi kayak misalnya kayak apa ya, kalau misalnya mau minta tolong bilang aja. Nah, cuman kan kecenderungan, atau mungkin kalau saya lihat sih di teman-teman saya yang perempuan gitu kan, mereka malah malu untuk kasih tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan. Nah, kalau ke Hana sendiri, apa ya, kayak biar mereka terbuka itu seperti apa Kak? Saya sendiri mungkin pertama kalau misalnya saya bisa saya merasa saya nyaman dengan satu orang tertentu atau dua orang tertentu, pasti saya akan ajak ngobrol gitu. Kemudian mencoba untuk ngobrol dari hati ke hati, untuk kayak, dan ini biasa saya lakukan juga di dalam tim, misalnya kayak 2 jam gitu ya, untuk ngobrol satu one on one gitu dengan orang yang saya merasa nyaman, lalu kemudian kita berusaha saling membagi apa sih yang menjadi mimpi atau aspirasi kita masing-masing gitu, personal, pribadi, bukan dalam karir atau bukan hanya dalam karir gitu. Lalu kalau misalnya saya bisa ngomong sama teman-teman yang malu untuk mengungkapkan, kayaknya setiap orang pasti punya ada minimal satu orang yang selalu bisa diajak berbicara kan gitu. Nah, tidak apa-apa gitu, nggak usah harus seakan-akan punya banyak teman lalu semua diajak ngobrol, nggak, pilih aja misalnya satu dan nyaman ngobrol sama orang itu, ya udah nyaman aja ngobrol sama orang itu gitu. Jangan sampai nggak punya teman untuk membagi pikiran dan perasaan sih gitu. Jangan dipendam sendiri lah kayak intinya ya. Iya, kalau enggak kita juga nggak akan pernah tahu kan, siapa tahu orang ini bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik, bisa apa yang mimpi kita mau dicapai juga bisa dibantu oleh orang lain gitu. Jangan pernah sungkan atau jangan pernah malu minder gitu, itu janganlah gitu. Dan itu biasanya sindromnya di nona-nona Flores tuh. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di kampus Flores, karena emang masih malu gitu loh Kak. Minder apalagi gitu kalau misalnya kayak Kak Hana datang dari Jakarta gitu kan, ketika ini mereka pasti kayak merasa kayak minder gitu kan, kayaknya saya gini gitu kan. Banget, itu terasa sekali waktu pertama kali mulai kegiatan dengan kampus di Flores ya, salah satu kampus di Flores, pasti akan didominasi sekali oleh mahasiswa laki-lakinya gitu. Dan mahasiswa laki-lakinya baik gitu, cuma kok saya nggak melihat perempuannya itu ada yang benar-benar sampai berani untuk mengungkapkan, untuk datang, untuk ngobrol gitu. Enggak, justru yang datang malah laki-lakinya. Nah dari situ saya kayak, oke. Mungkin perlu saya coba datengin ke mereka satu-satu untuk ngobrol. Memang nggak semuanya akhirnya saya datengin, tapi ya bisa gitu, sempat ngobrol dengan beberapa di antara mereka, dan terasa sih gitu, beda kalau misalnya di depan umum, di forum gitu, mereka ya minder. Tapi kalau misalnya diajak ngobrol satu one on one gitu, jadi personal gitu ya kayak. Iya, mereka seneng sebenarnya diajak ngobrol. Tuh. Dan mereka punya mimpi juga gitu, mimpi, dan mereka banyak loh yang punya mimpi-mimpi yang menarik gitu, pengen terlibat dalam BUMDes contohnya, memulai entrepreneurship dari desa gitu. Wah gila, ini perempuan memulai entrepreneurship di Flores bagus banget gitu. Terus sebenarnya berarti ini mereka kan sebenarnya ruangnya udah ada gitu ya kan, nah cuman merekanya aja yang belum mau masuk ke dalam ruang itu gitu ya kayak. Betul. Nah ya itu maksudnya, makanya tugasnya sesama perempuan NTT yang yang suaranya tuh bisa didengar untuk bergandeng tangan dengan nona-nona ini yang lebih minder, lebih pemalu, untuk kita sama-sama mengerjakan sesuatu berbarengan gitu. Ya, jadi berani buat mengungkapkan, cukup simpel dengan cukup bercerita dengan teman terdekat ya kayak. Nah, hanya satu saja. Karena cerita itu segala-galanya loh. Iya sih Kak, benar-benar kayak bisa saling menguatkan juga. Benar, banyak sekali pengalaman selama bekerja gitu ya, ngejalanin 2 jam, madu gitu dan seterusnya. Itu tuh semua dimulai gara-gara cerita. Nanti misalnya saya cerita sama Afim gitu. Nanti Afim pada saat ketemu, mungkin Afim tidak bisa bantu saya langsung, tapi pas Afim ketemu dengan Eva yang punya mimpi yang sama dengan saya, nanti Afim akan bilang, Eva, saya ingat ini ada Kak Hana nih, dia punya cerita sama kayak kau nih, sama gini. Saya kasih kenal kau dengan Kak Hana ya. Nah, nanti jadinya kenalan Eva sama saya. Iya, benar banget sih Kak.
sering sekali terjadi tuh Iya, di benar. dalam hidup saya. Saya juga ngerasain sih Kak, kayak gitu ya, tiba-tiba kayak benar-benar membentuk jaringannya itu kadang emang orang yang mengenalkan kita gitu, membawa Benar. kita ke satu jaringan gitu kan, yang sefrekuensi lah kayak gitu. Betul. Gitu sih. Oke, Ini kayaknya kita udah ngobrol udah panjang banget sih Kak, dan Lumayan banyak ya. hal yang mungkin ya mungkin Banyak buat hal. nona-nona di NTT gitu kan bisa belajar banyak dari Kahana. Tapi Kahana terbuka nggak sih Kak kalau misalnya nanti ada nona yang mungkin mendengar podcast ini, mereka ingin cerita belajar sama banyak hal Kahana. di Kahana. Iya. Iya, bisa nggak sih Kak mereka misalnya kontak Kahana di Instagram, di Facebook, atau di mana? Karena bisa nggak sih Kak kayak gitu? Boleh banget, malah kalau misalnya di apa? Baku Carita juga bisa disampaikan gitu. Misalnya mereka Iya. pengen topik apa, nanti kita bisa ngobrol lagi. Jadi DM aja ke Baku Carita atau hubungi Baku Carita, nanti kita bisa set gitu apa yang pengen diobrolin sama-sama. Jadi topiknya bisa buat rame-rame juga kan. Nah, iya Kak, iya. Nah, jadi buat nyong-nyong Oke. dan kakak Nona, kalau mau cerita bisa langsung ke kita Bisa DM. langsung ini ya, kontak Baku aja ke Carita. kita, jangan malu. Betul. Karena kita di sini sama-sama kan tujuannya biar anak-anak muda NTT bisa menggapai mimpi-mimpi mereka. Dan ceritanya anak-anak muda NTT bisa didengar oleh Indonesia. Nah, iya. Jadi benar-benar kayak kita anak muda NTT bisa menginspirasi anak-anak muda di Indonesia gitu Kak. Betul. Waduh. Oke. Dan akhirnya saya Nyong Afim. Dan saya Nona Eva. Dan saya Nona Hana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.